Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan sehingga kalian mampu belajar dan memahami apa-apa yang akan Ibu sampaikan. Pada kesempatan ini kalian akan belajar bersama saya, Ibu Eli Rohmatulaili, yang akan menyampaikan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum ke dalam penyampaian materi sistem persamaan linear dua variabel, Ibu harapkan atau tujuan pembelajaran kali ini, Ibu inginkan kalian satu memahami bentuk persamaan linear dua variabel, yang kedua kalian bisa menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SVLDV dengan grafik, dengan substitusi, dan dengan eliminasi. Yang ketiga, kalian mampu membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan sistem persamaan linear dua variabel. Baiklah, kita lanjut ke dalam materi pembelajaran. Yang pertama, kalian harus memahami pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Pada satu persamaan linear dengan dua variabel, maka kalian akan mendapatkan banyak sekali penyelesaiannya atau jawabannya tak terhingga, sehingga kalau kita hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Contoh persamaan linear dua variabel. 1. 3x kurangi 4y sama dengan 15. Nah, di sini variabelnya adalah x dan y. Contoh yang lainnya, x ditambah 8y sama dengan 16. Variabel di sini adalah x dan y. Nah, kedua contoh di atas itu adalah contoh persamaan linear dua variabel. Tetapi jika kamu tambahkan satu persamaan lagi dengan dua variabel pada himpunan yang sama atau pada permasalahan yang sama, kalian akan mendapatkan sistem persamaan dengan dua variabel yang mana jawabannya hanya mempunyai satu penyelesaian. Nah, itu adalah perbedaan antara sistem persamaan linear dua variabel dengan persamaan linear dua variabel. Sekarang perhatikan, sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat dengan SPLDV adalah suatu sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear atau PLDV, dan setiap persamaan mempunyai dua variabel. Jadi, sekali lagi Ibu tekankan bahwa SPLDV itu terdiri dari PLDV yang mempunyai dua persamaan dan dua variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. PX ditambah QY sama dengan R, dengan A, B, P, dan Q adalah koefisien, sedangkan X dan Y-nya adalah sebuah variabel atau dua buah variabel. C dan R adalah sebuah bilangan. Nah, dari kedua persamaan ini ditulis dalam satu buah kalimat, maka inilah yang disebut sistem persamaan linear dua variabel. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, cara penyelesaian untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ada 3 penyelesaian. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Baiklah anak-anak, siapkan dulu buku, pensil, penggaris, catatannya kamu siapkan, buku paketnya juga kita siapkan untuk mempelajari SPLDV selanjutnya. Siap, perhatikan contoh yang Ibu sampaikan. Yang pertama ada dua buah persamaan dengan dua variabel.
Contoh yang pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan 15. Dan X dikurangi 4Y sama dengan 24. Nah, cara menyelesaikan kedua persamaan tersebut, kita satu-satu kita uraikan. Yang pertama, penyelesaiannya dengan menggunakan metode grafik. Prinsip dari metode grafik yaitu mencari koordinat titik potong grafik garis dari masing-masing persamaan. Untuk persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 15, maka diperoleh, ini tabel. Tabel di sini kenapa kita buat? Ini adalah untuk mempermudah kalian menentukan titik-titik yang akan membentuk sebuah garis lurus atau grafik garis lurus. Nah, kita misalkan, pertama yang dimisalkan X sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan. 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 15. Berarti tinggal 3Y sama dengan 15. Maka nilai Y-nya sama dengan 5. Nah, yang kedua, kalian silahkan ambil titik. Untuk Y-nya yang sama dengan 0 untuk mempermudah. Ketika Y sama dengan 0, maka persamaan tinggal 2X sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 per 2. Nah, kalau dua titik ini masih belum bisa menentukan sebuah persamaan garis, kalian boleh ambil beberapa titik lagi. Di sini ibu misalkan X-nya sama dengan 9. Nah, kita substitusikan lagi. 2 kali 9 ditambah 3Y sama dengan 15. Maka hasilnya didapatkan Y-nya sama dengan negatif 1. Masih satu titik lagi. Nah, kita misalkan X-nya sama dengan 12. Maka akan diperoleh 2 kali 12 ditambah 3Y sama dengan 15. Maka didapat nilai Y-nya adalah negatif 3. Nah, dari tabel tersebut, maka kita akan bisa memperoleh titik-titik koordinat yang nantinya akan dihubungkan sebagai garis lurus. Untuk persamaan yang kedua, secara umum caranya tetap sama, kita buatkan tabel. X kurangi 4Y sama dengan 24. Nah, kita misalkan supaya mempermudah X-nya 0. Karena persamaannya sederhana, ini lebih mudah. Kalau X sama dengan 0, maka nilai Y-nya 24 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 6. Yang kedua, kita misalkan Y-nya yang sama dengan 0, masukkan ke persamaan, maka diperoleh X sama dengan 24. Nah, untuk contoh persamaan yang kedua ini cukup hanya 2 titik kita hubungkan. Nah, dari persamaan pertama tadi kita akan memperoleh 4 buah titik. Yang pertama 0,5, yang kedua 15 per 2,0, yang ketiga 9, negatif 1, dan yang ketiga 12, negatif 3. Dari persamaan kedua kita memperoleh 2 titik, 0, negatif 6 dan 24,0. Nah, kedua titik koordinat dari dua persamaan tersebut kita buat garis. Yang pertama ini adalah yang merah. Kita hubungkan sebagai dari persamaan pertama, yaitu 3X ditambah 2X ditambah 3Y sama dengan 15. Ini grafiknya yang warna merah. Kita hubungkan titik-titik koordinat tersebut. Dari persamaan kedua ada titik 0, negatif 6 dan 24,0. Kita hubungkan, kita tarik garis lurus. Nah, ini. Nah, titik potong dari kedua garis tersebut berada pada 12, negatif 3. Nah, koordinat titik potong 12, negatif 3 inilah sebagai himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y sama dengan 15 dan X kurangi 4Y sama dengan 24. Itu penyelesaian metode grafik. Nah, sekarang mari kita selesaikan
dengan cara metode substitusi. Masih contoh yang sama, masih pada persamaan yang sama. Nah, penyelesaian dengan substitusi adalah artinya kita mengganti atau dengan cara memasukkan salah satu variabel dengan variabel dari persamaan kedua. Ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Cari persamaan mana yang mudah dari kedua persamaan tersebut. Nah, di sini kita ubah persamaan kedua, yaitu X kurangi 4Y sama dengan 24. Kita ubah menjadi X sama dengan 24 ditambah 4Y. Nah, nanti nilai X ini kita substitusikan pada persamaan pertama. Sehingga menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 15. Menjadi 2 kali 24 ditambah 4Y ditambah 3Y sama dengan 15. Di sini harus pakai kurung ya, karena itu adalah persamaan. Gunakan cara distributif. 2 kali 24, 48. 2 kali 4Y, 8Y. Karena positif semua diberi lambang tambah. Ditambah 3Y, soal dari semula sama dengan 15. Nah, berarti penyelesaiannya 48 ditambah 11Y sama dengan 15. Maka 11Y sama dengan 15 dikurangi 48. Maka hasilnya adalah Y sama dengan negatif 3. Yaitu dari mana? Dari negatif 33 dibagi 11. Itu untuk menentukan nilai Y dulu. Selanjutnya kita ingin mencari berapa nilai X. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan negatif 3 ini kita substitusikan pada salah satu persamaan. Misalnya kita ke persamaan kedua, yaitu ke X kurangi 4Y sama dengan 24. Maka akan diperoleh X kurangi 4Y sama dengan 24, Y-nya substitusikan dengan negatif 3. Jadi X kurangi 4 kali negatif 3 sama dengan 24. Diperoleh X ditambah 12 sama dengan 24. Maka X sama dengan 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan negatif 3. Ini merupakan himpunan penyelesaian dengan cara metode substitusi. Coba kalian lihat lagi dengan cara grafik. Jawabannya sama kan? Nah, itu baru dua cara. Sekarang kita misalkan mengganti atau mensubstitusikan Y sama dengan negatif 3-nya ke persamaan pertama. Boleh, coba kita lihat. Ini harus sama hasilnya. 2X ditambah 3, Y-nya kita ganti dengan negatif 3 sama dengan 15. Sehingga diperoleh 2X ditambah 9, negatif 9 sama dengan 15. Nah, 2X sama dengan 15 ditambah 9. Maka hasilnya 2X sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, samakan dengan tadi bahwa X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 12, negatif 3. Nah, ini sama dengan yang di atas, yang kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, selanjutnya adalah dengan metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Ibu harap ini masih tetap contoh persamaan yang pertama, supaya kita bisa membuktikan bahwa dengan metode apapun hasilnya akan tetap sama. Penyelesaian dengan metode gabungan, yaitu substitusi dan eliminasi, yaitu dengan cara menggunakan dua metode sekaligus, yakni pertama dengan metode eliminasi dan kemudian dengan metode substitusi.
Hal ini kita gunakan untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langkah pertama untuk eliminasi adalah salah satu variabel kita hilangkan. Pada langkah pertama ini tujuannya adalah salah satu variabel hilang, maka syaratnya koefisien dari salah satu variabel dari dua persamaan tersebut harus sama. Nah, kita lihat contohnya, 2x ditambah 3y sama dengan 15. X dikurangi 4y sama dengan 24. Di sini koefisien X atau koefisien Y tidak ada yang sama. Nah, bagaimana caranya supaya kita samakan? Maka dengan cara dikalikan. Kita tentukan dulu mana yang akan kita samakan. Apakah variabel dari X atau apakah koefisien dari X atau koefisien dari Y. Nah, Ibu ambil di sini yang kita samakan adalah koefisien dari X. Sehingga koefisien dari persamaan pertama X-nya adalah koefisien X-nya adalah 2. Pada persamaan kedua, koefisien X-nya adalah 1. Kita samakan, maka persamaan pertama dikali 1, artinya tetap tidak diubah. Persamaan kedua kita kalikan 2, sehingga diperoleh 2X dikurangi 8Y sama dengan 48. Nah, ketika sudah sama, koefisien dari X sama-sama 2, bagaimana supaya hilang? Maka kedua persamaan tersebut kita kurangi. Sehingga 2x kurangi 2x itu adalah 0, hilang. Nah, tinggal 3y dikurangi negatif 8y, hasilnya 11y, sama dengan 15 dikurangi 48, sama dengan negatif 33. Maka diperoleh Y sama dengan negatif 33 dibagi 11. Hasilnya sama dengan negatif 3. Coba lihat dengan metode grafik tadi, itu sama, nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita akan menentukan, mencari berapa nilai X, yaitu langkah kedua. Substitusikan nilai Y yang kita peroleh tadi, yaitu Y sama dengan negatif 3, ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan X kurangi 4Y sama dengan 24. Sehingga diperoleh X kurangi 4Y sama dengan 24, Y-nya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga X kurangi 4 kali negatif 3 sama dengan 24. Maka X ditambah 12 sama dengan 24. X sama dengan 24 kurangi 12, yaitu hasilnya 12. Samakan dengan yang tadi, coba kalian lihat lagi, perhatikan lagi, himpunan penyelesaian kedua persamaan tersebut sama metode grafik dengan metode substitusi dan metode gabungan, yaitu 12, negatif 3. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel? Nah, sekarang kita sering menjumpai ketika kita belanja, apakah itu di supermarket atau di warung biasa, kita sering mempelajari bahwa tidak itu adalah merupakan tindakan kita dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk lebih memahami materi ini, kalian akan diberi contoh soal tentang masalah yang sering kamu hadapi sehari-hari, seperti membeli buku dan pulpen. Contoh, Ani membeli 4 buku dan 1 pensil seharga Rp13.500 dan membeli lagi harga 5 buku dan 6 pensil di tempat yang sama seharga Rp24.000. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa berapa harga satu buku, berapa harga satu pensil? Maka kalimat tersebut atau permasalahan sehari-hari tersebut kita ubah dulu ke dalam model matematika. Nah, model inilah yang harus kalian kuasai untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, karena tadi ada 2 jenis benda, yaitu buku dan pensil, maka kita misalkan. Buku kita misalkan sebagai X, pensil kita misalkan sebagai Y.
Sehingga model matematikanya sebagai berikut. 4 buku dan 1 pensil, kita tulis 4X ditambah Y sama dengan Rp13.500. Dan 5 buku dan 6 pensil kita tulis jadi 5X ditambah 6Y sama dengan Rp24.000. Nah, silakan kamu coba selesaikan dengan cara substitusi atau eliminasi atau gabungan ataupun dengan grafik. Mana yang kalian pahami, mana yang kalian dianggap mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehari-hari. Nah, demikian yang materi yang telah Ibu sampaikan untuk pembelajaran, pemahaman kalian di rumah. Silakan Ibu berikan latihan. Nah, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut. Silakan kalian coba dengan 3 metode yang tadi, dengan metode grafik, dengan metode substitusi, dan metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Demikianlah, mudah-mudahan kalian lebih memahami, lihat lagi dan baca lagi, pahami sepaham-pahamnya. Sampai jumpa, salam semangat belajar dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.